Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali pada saat ini kita dalam pemahaman Alkitab. Pada saat ini kita memasuki buku yang kedua dalam buku Tumbuh Bersama. Pada pelajaran pertama dalam buku seri PA yang kedua ini yang diterbitkan oleh Bina Warga, kita akan belajar tentang spiritualitas yang sehat. Kalau dikatakan spiritualitas yang sehat, berarti ada juga dong spiritualitas yang tidak sehat. Mari kita sama-sama menggumuli tema ini dalam kerangka perikop dari Matius 13 ayat 31 dan 32. Cuma 2 ayat saja kita akan belajar tentang spiritualitas yang sehat. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang boleh kami jalani, yang kami boleh lalui bersama-sama, dan kesempatan pada saat ini untuk membahas firman-Mu. Kami yakin dan percaya itu juga adalah berkat anugerah-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Roh Kudus kiranya menolong kami semua supaya tidak hanya kami tahu, mengerti, memahami firman ini, melainkan kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Karena dengan demikianlah bahwa kami disebut orang-orang yang berbahagia. Hamba-Mu tentu penuh kelemahan, keterbatasan, biarlah Tuhan yang menolongnya supaya ia dapat memandu pemahaman Alkitab ini dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari saya akan membaca untuk kita semua dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-32, 2 ayat ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sampai di sana. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara tentu juga dengan melakukannya. Haleluya. Spiritualitas yang sehat. Saudara-saudara, barangkali kita sering mendengar kata itu ya. Spiritualitas. Apa sih sebenarnya yang terkandung dalam arti spiritualitas itu? Spiritualitas jelas dari kata dasarnya spirit. Spirit itu rasanya menurut saya tidak bisa terlihat, tidak kasat mata. Spirit itu seperti roh yang ada di dalam diri kita. Spirit itu yang mempengaruhi semangat kita. Ia yang mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, melakukan segala sesuatu. Adanya di kedalaman hati kita. Maka tidak salah kalau spirit itu dikaitkan dengan roh, dengan jiwa, dengan semangat. Karena spirit itu berkaitan dengan roh, maka seringkali dan memang tidak salah kalau orang mengkaitkannya dengan kehidupan rohani. Kehidupan rohani, dengan demikian kita membahas kehidupan rohani yang sehat. Konon katanya pada saat ini kita memasuki era
milenial atau milenium yang ketiga. Tahun 2000 sudah dilalui, kita akan menuju tahun 2000 sekian, tahun 3000 begitu ya. Tapi dengan kondisi, dengan keadaan yang seperti kita alami yang tidak mudah ini. Nah, saudara-saudara, era milenium atau milenial yang ketiga ini ditandai dengan begitu banyak hal. Selain kemajuan teknologi, kecanggihannya, ada juga sebetulnya kebangkitan agama-agama. Apa yang dimaksud? Ya, kebangkitan itu ditandai dengan gerakan-gerakan agama yang semakin masif, semakin besar, semakin intens. Orang semakin berminat untuk menampilkan simbol-simbol agama. Jadi kadang-kadang kita prihatin juga dengan kondisi yang seperti ini. Bahwa orang terus bertumbuh dalam kehidupan agamanya, ibadahnya, ritualnya, syariatnya itu. Tapi pada sisi yang lain, ketika ada hal-hal yang sangat sensitif di dalam kehidupan agama itu, ada orang berlaku kurang hormat, maka yang terjadi adalah agama itu menampilkan kegarangannya. Menampilkan hal-hal yang destruktif justru. Mudah sekali terhasut, mudah sekali marah, mudah sekali atas nama agama itu menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan. Nah, apakah ini merupakan spiritualitas yang baik, yang sehat? Kok menurut saya rasa-rasanya nggak begitu gitu ya. Seharusnya spiritualitas yang sehat itu akan menolong orang walaupun mungkin yang mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, yang tidak baik, dia akan tetap bisa menghandle-nya, bisa untuk menanganinya dengan baik. Tidak mudah untuk marah, dendam, benci, meluapkan emosinya, bahkan melakukan hal-hal yang anarkis. Idealnya kan seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat nih, ada sesuatu yang beda rasanya antara praktek kehidupan beragama dengan spiritualitas yang dibangun. Terus langsung orang mungkin akan bertanya dan mengatakan, oh kalau berbeda, ngapain lagi kita melakukan ritual agama? Ngapain lagi kita beribadah di gedung gereja? Ya memang saat sekarang ini lagi nggak boleh sih ya. Kalau kehidupan agama itu justru membuahkan hal-hal yang kurang baik. Ada sesuatu yang berbeda, benar. Tapi ada sesuatu yang berbeda ini mestinya bukan dipertentangkan. Tetapi harusnya ada jembatan yang membangun itu. Bahwa kehidupan ritual, kehidupan agama, syariat agama itu seharusnya memotivasi, mewarnai kehidupan seseorang sehingga ia tampil dengan baik. Ya, ajaran kita sentralnya kasih misalnya. Menampilkan cinta kasih itu. Ibadah di gereja itu, ritual formal itu seharusnya menginspirasi, menjadi role model. Bahwa disitulah kita mendapatkan inspirasi yang positif. Lalu kemudian dengan begitu sepulangnya dari ibadah kita meneruskan apa yang kita yakini, apa yang kita nyatakan di gedung gereja. Ya kalau sekarang di rumah kita dengan ibadah, maka itu dinyatakan dalam hidup yang sesungguhnya. Itulah sebenarnya spiritualitas yang baik, spiritualitas yang sehat. Nah saudara-saudara, Yesus menggambarkan dalam ayat yang tadi kita baca ini, dalam 2 ayat itu, hal kerajaan sorga katanya.
Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil, ditaburkan orang di ladangnya. Ini dunia pertanian memang tidak asing. Dalam dunia Tuhan Yesus, dunia peternakan, pertanian, ini dipakai sebagai sebuah gambaran. Saudara-saudara, biji sayur sesawi. Mungkin jelas ini pasti beda dengan sawi yang ada di kita. Karena sawi ini digambarkan oleh Tuhan Yesus, sawinya besar, bahkan menjadi pohon, lalu kemudian ada burung-burung di sana yang bersarang. Tapi kita tidak membahas, sawi yang seperti apa sih? Sawi yang bagaimana yang seperti itu? Bukan itu yang penting. Tapi yang penting mari kita lihat dari biji yang kecil kemudian tumbuh menjadi besar, bahkan menjadi pohon. Nah, saudara-saudara, ini menarik. Saya suka dengan perumpamaan ini karena ia berkaitan dengan hobi saya, menanam sayur. Setiap hari, setiap saat ketika saya melihat kebun sayur saya, tidak habis-habisnya saya berdecak kagum atas ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa kalau menurut saya. Biji yang tadinya benih itu dalam bungkus, dalam kemasan, mati. Lalu kemudian mulai ditaburkan. Ada yang hari pertama, yang kedua itu biji itu mulai pecah. Disebut pecah biji. Lalu keluarlah tunas. Saudara-saudara, ternyata dari pecah biji sampai keluarnya tunas itu justru harus memerlukan perlakuan tertentu kalau biji itu akan tumbuh menjadi pohon atau sayur yang baik. Biji itu ketika pecah akan keluar tunas, maka kita harus memperkenalkannya pada matahari. Semula saya bingung dan ragu. Biji yang kecil itu masa harus langsung dikenalkan dengan matahari yang panas terik, yang masih lemah itu? Bagaimana nantinya? Apakah akan mati atau tidak? Nah, saudara-saudara, sebelum saya tahu dan saya takut khawatir biji itu tidak langsung dijemur. Apa yang terjadi? Ya tumbuh terus seperti toge, panjang. Dalam dunia hidroponik itu seringkali disebutnya apa? Kutilang. Kurus, tinggi, langsing. Kalau ibu-ibu kurus, tinggi, langsing mungkin bagus ya. Tapi kalau pohon, kalau sayur, kurus, tinggi, langsing itu jelek. Nah, maka harus mendapatkan perlakuan tadi. Sengatan matahari itu justru membuat benih ini tumbuh dengan baik. Ya, mengeluarkan enzim-enzim tertentu, lalu pertumbuhannya akan semakin baik, membekali nanti untuk tumbuh sampai besar, sampai dewasa, sampai matang. Saya sering merefleksikan ini. Kalau seseorang kehidupannya dari kecil dimanja, tidak dikenalkan dengan hal-hal yang sulit, yang panas, penderitaan, maka ia tidak akan tumbuh tahan dengan baik. Matahari itu ibarat, ya saya pikir itu adalah sesuatu sengatan yang membuat panas, membuat menderita. Tapi justru dengan itu, si pohon itu akan tumbuh dengan baik, dengan bagus. Jadi kalau hidup kita dari kecil, belangsak, sengsara, tunggu dulu. Jangan maki-maki. Jangan kita menyesali. Jangan kita kecewa dulu. Siapa tahu dengan itu Tuhan sedang memberikan nutrisi yang luar biasa. Tuhan itu sedang melakukan treatment buat kita agar kita menjadi
anak-anak Tuhan yang dewasa. Anak-anak Tuhan yang ditempa dengan baik. Spiritualitasnya jadi matang. Ia tidak hanya mengenal hal-hal yang baik saja, tapi ia mengalami hal-hal yang tidak mudah, dan dari situlah ia akan tumbuh menjadi matang. Benih ini kecil, kata Tuhan Yesus itu. Benih yang kecil dari segala jenis pohon akan tumbuh menjadi besar. Yesus mengatakan itu tentang hal kerajaan Allah. Kerajaan sorga yang dituliskan dalam Injil Matius. Saudara-saudara, kadang-kadang kerajaan sorga itu kita berpikir, oh sorga tuh nanti di sana di seberang kematian. Kalau kita sudah mati semua, oh itu nanti kerajaan sorga Tuhan berikan buat kita. Dalam konteks ini apakah begitu bahwa Yesus itu berbicara tentang hal kerajaan sorga nanti di seberang kematian? Rasanya tidak. Hal kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang semakin lama semakin besar. Ini konteksnya di dunia ini loh. Jadi hal kerajaan sorga itu yang Tuhan mau, Tuhan inginkan wujudkan di dunia ini. Kecil tadinya, tapi kemudian terus menerus bertumbuh menjadi besar. Saya berulang kali mengingatkan, mengikut Tuhan, ya, mengikut Kristus itu, kita jangan terus bermimpi di sorga-sorga sana. Akan lebih baik sebenarnya adalah sama seperti Kristus, misinya di dunia ini menghadirkan sorga itu di dunia ini. Umat Tuhan jangan terbuai janji-janji, mimpi-mimpi sorga saja di sana. Ya harapan kita memang begitu, nantinya begitu di sana. Tetapi di sini pun, kini pun, mestinya anak-anak Tuhan itu mulai menghadirkan kerajaan Allah, damai sejahtera itu, kerajaan sorga itu di sini, di bumi ini. Apa yang kita yakin itu kita terapkan, praktekkan. Nah dari sini kan menarik. Dari yang kecil dulu. Jangan kita bermimpi yang besar-besar dulu dah. Kita melakukan hal-hal yang sederhana saja. Apa yang sederhana? Ya pada saat ini ketika kita ada di rumah nih, sebagian besar. Karena keterbatasan karena pandemi ini. Menurut saya ini adalah baik untuk mempraktikkan yang begini. Untuk mempraktikkan firman Tuhan. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana. Yaitu melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Mempraktikkan cinta kasih itu. Berkali-kali saya mengatakan, melakukan cinta kasih itu jangan dululah kita berpikir yang besar-besar, yang hebat-hebat. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana, yang kecil. Mulailah menolong sesama anggota keluarga kita yang di rumah. Ada keterbatasan tertentu, kita menawarkan diri. Kita melakukan pekerjaan, mewujudkannya. Entah itu menyapu, entah itu setrika, entah itu mencuci, menyiram tanaman. Lakukanlah dengan sukacita, dengan cinta yang besar. Dan ingat, mulailah dengan diri sendiri. Jangan menuntut orang lain. Jangan menuntut istri suami kita dulu. Jangan menuntut orang tua kita. Kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri. Dan jangan tunggu nanti. Lakukan sekarang. Nah ini menurut saya ibarat biji itu yang terus-menerus tumbuh. Lalu kemudian pada saatnya akan menjadi besar. Nah orang-orang yang melakukan atau orang-orang yang disebut besar itu dengan karya-karya yang menakjubkan itu justru mulai dari hal-hal yang sederhana.
dari hal-hal yang kecil. Saudara-saudara, kita bisa melihat contoh-contoh yang nyata itu dari orang-orang yang hebat, yang luar biasa dalam pelayanan. Mother Teresa, Martin Luther King, dan lain sebagainya. Mereka memulai itu dalam skup lingkungan yang kecil dulu. Lalu kemudian lama-kelamaan menginspirasi banyak orang. Orang kemudian ikut dalam gerakannya. Orang kemudian termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Ini tumbuh dari mana? Dari spiritualitas yang sehat, yang baik, dimulai dari dalam diri kita, dimulai dari hal-hal yang kecil sederhana dengan cinta yang besar, maka kita bisa menyampaikan, menampilkan ini loh kehidupan orang percaya. Ini loh spiritualitas yang sehat, yang baik. Saudara-saudara, saat sekarang ini orang sulit untuk menemukan figur-figur yang betul-betul berintegritas melakukan itu. Jangan kemudian kita menuntut orang. Kalau tidak ada orang yang jadi contoh, diri kita sendiri yang memulai dengan contoh yang baik itu. Nah, saudara-saudara, dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, murid-murid mau diajak dulu. Mau diajak dalam kebersamaan, tidak dengan hal-hal yang berat, tapi yang ada pada kita. Mari mulai. Mulai dengan itu, lakukan dengan sukacita, dan mulai sekarang. Ya, siapa tahu esok lusa kita sudah nggak ada lagi. Kita harus melakukannya sekarang untuk menyampaikan, untuk memperlihatkan ini loh, spiritualitas yang baik, yang sehat itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Nah, ini kan PA. Kalau di gereja kita seru ya, berinteraksi, bertanya, lalu kemudian kita saling memberi masukan. Nah, ketika kita ada di rumah masing-masing dengan keterbatasan ini, cobalah kita renungkan beberapa hal berkaitan dengan tema ini. Saat ini diskusikanlah, kita berbagi. Yang pertama, ceritakanlah satu contoh tindakan keagamaan kita yang dihayati oleh pengikutnya sebagai sesuatu yang keliru, yang salah. Saudara-saudara, mungkin kita menunjuk orang, gampang begitu ya. Tetapi mari kita coba koreksi diri sendiri. Ada enggak praktek-praktek kehidupan yang kita lakukan itu justru memperlihatkan bahwa spiritualitas kita tuh enggak sehat. Spiritualitas kita tuh mandek. Tidak berkembang. Dan tentu saja akhirnya tidak berbuah. Coba cari contoh. Jangan orang lain, tetapi diri kita. Diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagikanlah pengalaman spiritualitas Anda masing-masing ya, yang bisa menyentuh, bahkan bisa menginspirasi, mempengaruhi orang lain. Saudara-saudara, Anda dan saya kan sudah lama nih jadi orang Kristen mengikuti Yesus. Dalam kehidupan mengikuti Yesus itu, ada enggak praktek hidup kita itu yang membuat orang lain, loh kok aku juga pengen melakukan yang kayak gitu ya? Loh, hidup yang kayak gitu tuh bagus. Jadi aku mau bertanya, mau mempraktekkan kehidupan yang begitu. Nah, yang kedua ini jangan orang lain juga, tapi diri Anda, diri kita. Sekian lama ikut Tuhan menjadi orang Kristen, adakah yang kita lakukan itu
justru membuat orang lain itu tertarik dan ingin melakukannya. Coba, kalau ada, Anda bisa sharingkan. Anda bisa bagikan dalam keluarga Anda. Nah, yang ketiga, sekarang bagaimana pertumbuhan kehidupan rohani Anda? Kembali lagi nih, jangan ngurusin orang lain. Urusinlah diri sendiri. Karena itu jauh lebih penting dalam hal kehidupan rohani ketimbang ngurusin orang lain. Sekian lama ini Anda ikut Kristus, menjadi orang Kristen. Ada enggak menurut Anda itu pertumbuhan yang kelihatan? Pertumbuhan itu seperti apa sih? Ya misalnya dulu kalau aku dikecewakan orang, dendamnya tuh terus menerus ada. Tidak lagi mau lihat orang itu buang muka. Sekarang ada nggak pertumbuhan yang lebih baik? Dulu itu misalnya, kalau saya punya prestasi tertentu, punya barang tertentu, ingin diberitahu orang lain. Kita membanggakan diri. Sekarang sesudah ikut Yesus, ada nggak pertumbuhannya yang lebih baik? Nah, saudara-saudara, sekali lagi jangan lihat orang lain, diri sendiri. Evaluasi, berani melihat diri sendiri. Apakah ada hal-hal yang menurut kita iman saya, spiritualitas saya ini bertumbuh seperti tadi? Kecil biji sesawi tumbuh jadi besar dan bermanfaat, berguna. Ada enggak? Itu yang nomor 3. Lalu yang 4. Yang nomor 4, kira-kira ya, kalau Anda mengalami kesulitan, kok aku evaluasi diri sendiri, rasanya hampir nggak ada sih yang bertumbuh. Biasa-biasa saja. Yang dulu benci orang, sekarang benci juga. Dulu sering sombong, sekarang sombong juga. Dulu suka maki-maki, sekarang makin cerewet. Makin bawel dan seterusnya. Nah, kalau itu yang terjadi menurut Anda itu, menurut kita nih, kira-kira hambatannya apa sih? Apa yang menjadi hambatan sehingga kita, kalau pohon itu kontet, nggak bertumbuh. Apa sih yang menjadi hambatan kita? Lalu ketika kita sadar bahwa inilah hambatan saya, bahwa saya susah untuk bertumbuh nih, apa yang kita usahakan untuk mengatasi hambatan itu? Kalau saya di sini nanam pohon, nanam sayur, ada yang tidak tumbuh dengan baik, saya gelisah. Saya cari tahu apa yang menjadi sebabnya. Apakah kurang gizi, kurang pupuk, apakah kurang matahari, apakah benihnya tidak baik, dan seterusnya. Jadi untuk apa evaluasi itu? Ya untuk kedepannya pertumbuhan itu jadi baik, jadi bagus. Jadi orang Kristen harus bertumbuh ke arah Kristus dalam spiritualitas yang sehat, yang baik. Jadi itulah 4 hal yang boleh kita diskusikan, yang boleh kita percakapkan bersama-sama dalam keluarga masing-masing. Saudara-saudara, itulah yang bisa saya temani dalam PA pada saat ini. Biarlah harapan saya bahwa kita semua terus tumbuh ke arah Kristus dan dapat menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan sorga ini dalam kehidupan kita, kini dan di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih dalam keterbatasan kami, Tuhan yang menolong supaya kami terus bertumbuh di dalam spiritualitas yang sehat, yang baik. Biarlah juga sama seperti yang Engkau ingin,
bahwa pertumbuhan itu terjadi seperti biji sesawi yang terus tumbuh menjadi besar dan bahkan menjadi naungan bagi burung-burung. Tuhan yang menolong hidup kami, hidup yang sederhana ini, supaya kami terus tumbuh menjadi anak Tuhan yang mendatangkan berkat bagi sesama. Tuhan, mungkin saja di antara kami ada yang sedang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, sakit penyakit, kehidupan ekonomi yang sulit, kehidupan keluarga juga yang sulit. Tuhan kiranya menolong. Di tengah kesulitan itu, kami tetap terus boleh bertumbuh. Dan kami merasakan ada damai yang Tuhan berikan, ada kasih sayang Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam pemahaman Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.